Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita adalah Sirah Nabawiyah yang sekarang kita masih dalam perjalanan perang Khandaq. Iya, perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Saya sudah sampaikan artinya Ahzab itu adalah jamak daripada hizb, artinya berkumpulnya kelompok-kelompok yang ada di Jazirah Arab, kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab bersama orang-orang Yahudi, kumpul semuanya untuk menggempur kota Madinah Al-Munawwarah. Ini sudah saya sampaikan, masih ingat ya? Ahzab dikatakan Ahzab, juga dikatakan Khandaq. Apa dikatakan Khandaq? Khandaq ini artinya adalah parit. Kenapa? Karena saat mereka mau menyerang kota Madinah, karena digempur banyak-banyak, maka dibikinlah parit agar mereka tidak bisa masuk ke dalam Madinah. Bisa dipahami sampai di sini ya. Saya lanjutkan. Kemarin baru saja diceritakan tentang penggalian daripada parit tersebut. Masih ingat ya? Kalau ibu melihat daripada tayangan sebelumnya tentang perang Khandaq, itu sampai Rasulullah dan para sahabat menggali parit untuk secepatnya karena orang-orang kafir keburu datang. Maka harus cepat segera untuk dibereskan parit tersebut. Masya Allah. Ini adalah dilakukan penggalian parit ini pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bunda dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, walaupun hanya 1 ataupun 1 jam lebih dalam 1 bulannya di Rumil ini, insya Allah ini membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena tidak ada hadis yang membuat para sahabat bangga dan para sahabat senang kecuali ada hadis yang Masya Allah ini adalah tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang laki-laki dari kecilnya, dari remajanya diserahkan oleh ibunya untuk mengabdi kepada Rasulullah. Ya Anas, atau wahai anakku, engkau tinggal bersama Rasulullah dan belajar sama Rasulullah dan diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku, silahkan mau diapakan, mau diitukan silahkan. Dan Anas bin Malik orang yang terdekat dengan Rasulullah karena sering membantu Rasulullah, sehingga kerinduannya sangat luar biasa kepada Rasulullah ini. Suatu saat, saat Rasulullah SAW sedang berada di luar Madinah, imma berada dalam perang atau seperti apa, dan Anas bin Malik bertugas berada di Madinah. Beberapa hari tidak jumpa dengan Rasulullah, itu hatinya tidak bisa dibendung kerinduan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rindu sehingga gelisah karena beberapa hari tidak jumpa dengan Rasulullah. Gelisah, rindu. Akhirnya begitu tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, dengan derayan air matanya Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, aku merindukanmu, beberapa hari tidak jumpa ini membuat hatiku selalu resah. Ya Rasulullah, aku merindukanmu. Sebegitunya sahabat ini rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah tiba, dipeluknya dengan tetesan air mata gembira karena penuh dengan kangen dan rindu. Tiba-tiba bunda, selesai masuk masjid, selesai sholat, Anas bin Malik kembali menangis. Dan Rasulullah kaget, ya Anas, bukankah tangisanmu telah kau obati karena berjumpa denganku, lalu kau masih menangis kembali, ada apa? Anas menjawab mengatakan, ya Rasulullah, tangisanku yang pertama adalah tangisan karena kerinduanku. Tangisanku kedua juga adalah karena kerinduanku juga. Kerinduan apa? Kerinduan nanti di masa yang akan datang ya Rasulullah. Maksudnya apa? Dengarkan perkataannya nih. Subhanallah.
Ketika di dunia ini kalau aku rindu tinggal nunggu di masjid, maka engkau akan datang ke masjid dan aku akan melihat wajahmu, terobatilah rinduku ini. Tapi jika nanti ketika kita sudah wafat, engkau adalah nabi, engkau adalah rasul, pasti sorganya pun bersama para nabi dan para rasul. Berarti sorganya itu sorga Firdaus, sorga paling tinggi, sorga derajat yang luar biasa. Sementara aku ya Rasulullah, ibadahku tidak sepertimu, kebaikanku tidak sepertimu, sholatku tidak sepertimu. Berarti sorga kita nanti akan apa ya Rasulullah? Sorga kita akan berbeda. Lalu kalau nanti di akhirat aku merindukanmu, seperti apa? Kalau di dunia aku tinggal ke masjid, nah kalau di akhirat engkau di sorga paling tinggi, aku sorga di mana? Maka ketika aku merindukanmu harus bagaimana? Maka itulah yang membuat aku sedih. Subhanallah, itu yang digambarkannya. Rasulullah senyum. Ya Anas, ini hadis Rasulullah dan paling disukai oleh Rasulullah. Kita pun harus suka dengan hadis ini. Rasulullah menjawab, ya Anas, yub'atsul mar'u ma'aman ahab, yub'atsul mar'u ma'aman yuhib. Artinya apa? Anas, dengarkan. Manusia kelak di akhirat akan dibangkitkan, akan disamakan tempatnya bersama orang-orang yang dicintainya ketika di dunia. Subhanallah. Langsung Anas bin Malik senang. Lalu beliau mengatakan, waduh, aku tidak bisa mengejar seperti ibadahnya Rasulullah, mengejar kelembutan dan kebaikannya Rasulullah, tapi aku bisa satu tempat bersama Rasulullah dengan kecintaanku kepadanya. Lalu Anas bin Malik menyebutkan lagi, aku ini mencintai Abu Bakar, berarti aku akan bersama Abu Bakar. Aku mencintai Umar, berarti aku akan bersama Umar. Aku mencintai Uthman, berarti aku bersama Uthman. Aku mencintai Ali, berarti aku bersama Ali. Kalau aku ingin bersama Abu Bakar, mengejar cara-cara Abu Bakar beribadah, cara Abu Bakar berinfak, cara Abu Bakar melaksanakan kebaikannya, rasa-rasanya saya tidak mampu. Tapi ketika aku bisa mencintai Abu Bakar, bisa. Sekarang saya tanya sama Bunda, bisakah mengejar ibadah kita seperti para sahabat? Tidak. Tapi bisakah kita mencintai para sahabat? Bisa. Bagaimana caranya? Pelajari para sahabat ini. Pelajari para sahabat. Pelajari sahabat-sahabat Rasul yang jumlahnya ribuan itu. Kita tidak bisa mengejar bersama dengan Rasulullah karena sholat kita seperti Rasulullah, puasa kita seperti Rasulullah, ibadah kita seperti Rasulullah, kelembutan kita seperti Rasulullah. Kayaknya kita susah Bunda. Tapi kita bisa menjadi bersama Rasulullah karena mengandalkan apa? Mengandalkan apa Bunda? Cinta. Cinta kepada siapa? Rasulullah SAW. Dengan cintakah? Iya, dengan cinta. Manusia akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, di kajian Rumil ini membuat kita benar-benar membuktikan cinta kita kepada siapa? Rasulullah SAW. Masya Allah. Karena tidak ada tempat yang paling mulia kecuali saat kita nanti bersamaan dengan Rasulullah SAW. Pastinya adalah tempat itu adalah surga Firdausil A'la, surga yang paling tinggi. Modalnya apa? Sekarang, ya Allah, saya mencintai Rasulullah SAW. Masih ingatkan syaratnya? Syaratnya mencintai Rasulullah melebihi daripada harta yang kita miliki. Mencintai Rasulullah melebihi daripada keluarga yang kita miliki. Yang ketiga, mencintai Rasulullah melebihi daripada cinta kita terhadap diri sendiri. Ini baru namanya cinta hebat. Hebat. Jadi kata Rasulullah SAW, cinta untuk kepada Rasulullah syaratnya adalah 3. Mencintai Rasulullah di atas siapa? Di atas keluarga. Mencintai Rasulullah di atas harta. Dan mencintai Rasulullah di atas diri sendiri. Maksudnya apa? Cintai Rasulullah segala-galanya diawalkan. Bahkan punten Bunda, untuk saat ini, zaman ini, sepertinya pas dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menyatakan dengan hadisnya, Anda akan dapat nasib ataupun nanti di ujung akhir zaman ada yang namanya ayyamus sabar, hari-hari penuh dengan kesabaran. Maksudnya hari penuh dengan kesabaran bagaimana? Sekarang Mbak Bunda, Masya Allah, kalau tidak dengan sabar mah susah. Hari-hari penuh dengan kesabaran. Mendidik anak sabarnya luar biasa, khidmat kepada suami sabarnya luar biasa, mencari nafkah pun sabarnya luar biasa. Bukan sabar seperti apa-apa, tapi sabarnya itu double, terus sabarnya luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, kalian yang hidup di ujung akhir zaman nanti hidup penuh dengan hari-hari kesabaran.
Masa iya? Iya, punten. Kita aja dulu nih, nggak usah jauh-jauh. Sekarang sama zaman kita dulu. Dulu mah, kalau saya rasakan dulu, kalau sore ataupun pagi, sore terutama, pilihan itu ada dua. Ngaji apa nonton TVRI, itu saja. Ya bunda ya, ngaji apa TVRI. Malamnya belajar apa Aneka Karya Safari. Masih ingat nggak bunda lu? Udah tua bener kita ini. Iya bunda, masih ingat tuh di sore-sorenya itu juga rumah masa depan, minggunya tuh rumah masa depan apa silaturahim sama keluarga. Itu saingannya cuma itu saja, TVRI vs atau versus ngaji, itu saja. Sekarang coba ada apa? TV, handphone, apalagi lagi game. TV-nya banyak, mall, macam-macam. Ibu sabarnya luar biasa, pilihan buat anak tuh dijajakan sekarang ini. Subhanallah, iya ya Bimaki, iya. Sekarang kita saja, buat kita saja, nih yang besarnya ini, yang sekarang sudah dewasa, punten-punten, mau ngaji itu banyak sekali, apa namanya? Rintangannya. Waduh, subhanallah, ini dan ini dan ini, maka dikatakan ayyamus sabar. Namun lihat Rasulullah mengatakan, siapapun di hari-hari yang penuh kesabaran ini masih kokoh menghilangkan daripada yang namanya syubhat, menghilangkan daripada yang haram. Coba sekarang kan susah banget kan? Mana susah mau makanan, lihat ada gampang-gampang yang terkenal makannya, ternyata belum, misalnya ada yang label halalnya, misalnya ya, ada minuman, ada makan belum ada label halalnya. Anak-anak yang makanan kecil-kecil juga kadang-kadang tidak ada label halalnya. Punten, waduh luar biasa. Ibu kehati-hatian untuk menjaga diri. Punten, siapa yang masih tetap taat dan menjaga dirinya di ayyamus sabar ini, dengan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, lalu dia kibarkan bendera halalnya, lalu dia tumbangkan bendera yang haramnya, lihat, maka dia adalah orang yang ibadahnya dan kehebatannya lebih mulia daripada sahabat 50 kali lipat. Subhanallah, 50 kali, iya. Dari antara kami, antara mereka ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, di antara kalian wahai para sahabat. Masya Allah, ayyamus sabar. Sekarang ini benar-benar bunda. Karena apa? Karena mau melakukan kebaikan, rintangannya apa? Banyak sekali, bertubi-tubi rintangannya, bertubi-tubi. Maka sabar, tolong sabar. Mau ngaji pun kalau tidak sabar tidak bisa. Mau sholat pun kalau tidak sabar tidak bisa. Mau apa coba? Semuanya perlu sabar, sabar, sabar. Maka saya selalu sampaikan, kelak di akhirat begitu kita masuk surga, amin ya rabbal alamin. Begitu masuk surga, kan ada penjaganya, malaikat apa namanya? Ya, sering tak kenal malaikat Ridwan. Begitu masuk surga, malaikat Ridwan bilang apa bunda? Apa kata malaikat Ridwan? Kata malaikat Ridwan, jadi kalau seandainya ibu mau ke pengantin kan ada pagar, apa namanya? Pagar betis, bukan. Pagar betis mau itu dulu. Pagar bagus sama pagar ayu. Begitu masuk kata pagar bagus, kata pagar ayu bilangnya, selamat datang, silakan catat selamat datang, terima kasih, begitu. Nanti malaikat Ridwan, begitu ibu bapak masuk surga, masya Allah, apa yang diucapkannya? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untukmu, sukses untukmu atas kesabaran yang selama ini engkau jaga. Tidak mengatakan selamat untukmu menjadi ahli surga karena sholatmu, tidak begitu. Selamat untukmu engkau menjadi ahli surga karena hajimu, tidak begitu. Selamat engkau menjadi ahli surga karena puasamu, tidak begitu. Tapi dibilang selamat untukmu telah meraih surga karena kesabaranmu. Pertanyaannya, bukan karena haji, bukan karena sedekah, bukan karena umroh, bukan karena sholat, bukan karena puasa. Bagaimana itu semuanya dikerjakan tanpa sabar? Bisa dipahami bunda? Selamat anda menjadi ahli surga karena kesabaranmu. Kesabaranku, aku perasaan biasa saja, cuma aku sering ngaji. Nah gara-gara ngaji itu, kok di situ kesabaran? Bagaimana anda akan ngaji kalau tidak punya sabar? Bunda datang kemari sabar nggak? Sabar. Duduk di sini sabar, dengerin sabar, pulang pun sabar. Maka dengan matan salamun alaikum bima sabartum. Sabar itu luar biasa. Kalau dilihat daripada perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itu selalu bermuara kepada sabarnya Rasul, sabarnya Rasul, sabarnya Rasul. Begitu. Iya. Hari ini kita lanjutkan tentang apa? Perang Khandak. Perang Khandak, bunda. Masya Allah.
perang Khandaq itu luar biasa. Saya sudah sampaikan, perang Khandaq ini akhirnya Rasulullah ini apa? Menggali, galiannya cukup luar biasa. Bunda, untuk diketahui kenapa ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrahnya ke kota Madinah, tidak kota mana? Yang lain. Kenapa harus ke kota Madinah? Iya. Kenapa harus ke kota Madinah? Jawabannya pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, karena bentuk geografinya Madinah itu tidak sama dengan bentuk yang lainnya. Terutama kota Madinah. Madinah ini hal yang luar biasa di antara kelebihan Madinah. Satu, tanahnya subur. Sehingga kalau seandainya tidak dipasok makanan dari luar pun, Madinah tetap bisa hidup, Madinah tetap bisa berjaya, Madinah tetap tidak akan kekurangan makanan karena subur, pohon kurma ada, bukan hanya sekedar itu, air pun banyak mengalir di situ. Inilah kota Madinah, satu kelebihannya. Kelebihan kota Madinah, kenapa Rasulullah harus ke Madinah hijrahnya? Kelebihan yang kedua, di Madinah itu banyak medan, banyak lapangan yang lebar-lebar, yang memungkinkan pertemuan perang bisa terjadi. Dua pasukan. Perang Badar, lapangannya lebar, ketemu. Perang Uhud, ketemu. Bayangkan kalau seandainya di Mekah saja begitu perang antara gunung ke gunung, bagaimana mau ketemunya dua pasukan? Maka di Madinah banyak yang apa tempatnya yang lebar. Bisa dipahami ya? Ketiga, ini yang saya sampaikan, Madinah ini saya saya gambarkan saja. Bentuknya seperti V. Itulah Madinah. Ini adalah Sakhar, gunung batu. Gunung batu. Ini untuk pemahaman Bunda saja, ya. Gunung batu dan gunung batu di sini. Ini adalah gunung batu, ini juga gunung batu. Madinah lokasinya adalah di sini. Punten. Madinah, masya Allah. Masuknya kota Madinah hanya dari satu arah. Dari mana? Depan. Dari sini nggak bisa. Dari sini nggak bisa. Apalagi kalau membawa pasukan. Kalau bawa pasukan nggak mungkin. Kalau bawa pasukan tidak bisa. Iya. Tapi subhanallah, dengan kenyataan yang ada, Madinah ini berada di sini berarti kalau masuk hanya lewat depan. Kalau masuk boleh. Bisa, tapi hanya lewat mana? Depan saja. Begitu Madinah dikepung, bagaimana cara menghalanginya? Karena Madinah bentuknya V ataupun bentuknya U, maka Rasulullah membuat parit di sini. Nah, udah jelas sekarang di sini? Parit yang dilakukan. Tahu parit? Apa parit itu? Apa? Susukan? Apa? Galian. Digali. Ini kalau saya begini, membedakan antara yang di depan saya sama yang di kiri saya, di belakang saya bikin parit aja. Bikin parit. Paritnya misalnya saya bikin 4 meter, ada yang loncat nggak kemari kira-kira? Saya halangin, biar nggak bisa datang kemari, datang sini. Jadi parit, dibikin parit. Tahu parit itu kan? Bikin parit. Nah subhanallah, dibikin parit panjangnya luar biasa. Kalau melihat dari beberapa perkataan para ulama yang kami lihat, iya, nanti kita sebutkan parit yang perasaan saya pernah menyampaikan tentang apa namanya lebarnya ataupun panjangnya parit ini. Kalau dikatakan panjangnya parit ini, perasaan saya pernah sampaikan, tapi untuk diingat saja, panjangnya kira-kira dikatakan 5.544 meter. Berarti berapa itu? 5 kilo lebih. Panjangnya 5 kilo, digali dari pom bensin ke tempat saya itu, ke pas Villa Permata Santri, kira-kira 6 kilo. Berarti kalau menggali dari sini ke sana, masya Allah, ya kurang dikit lah. Mungkin dari daerah apa tuh yang belokan tuh, ada perguruan di situ, UPN ya. Mungkin dari UPN sampai ke rumah saya itulah 5 kilo kali. Subhanallah, panjang sekali. 5 kilo, panjangnya. Sahabat yang menggalinya. 5 kilo, cuma 5 kilo kan cuma parit dikit saja. Bukan parit main-main. Apa disebutnya di sini, mengatakan mutawassit arduhu. Artinya apa? Lebarnya parit ini diperkirakan dengan mengatakan subhanallah 4 meteran. Lebar itu. Pokoknya 4 meter lebih. Hampir 5 meter. Kenapa? Biar kuda tidak bisa loncat. Subhanallah. Bukan hanya sekedar itu. Nah, galian parit ini, galiannya disimpan di arah Madinah. Biar nanti sekalian jadi apa? Benteng. Bisa dipahami sampai di sini ya. Selanjutnya, dalamnya parit ini kira-kira 3,5 meter. Dalam parit ini 3,5 meter.
Kalau nyemplung ke dalam mah susah naik lagi ke atas. Coba kalau masuk ke dalam 3,5 meter tinggi, gimana lagi mau naik ke atasnya? Berarti parit ini kira-kira ini panjangnya adalah 5 kilo lebih, lalu lebarnya 4 meter lebih, lalu dalamnya sekitar 3,5 meter. Itu digali oleh para sahabat. Bisa dibayangkan Bunda, seperti apa para sahabat kerja kerasnya. Ini sudah digambarkan di pertemuan lalu. Nah, kemarin berhenti, begitu sedang menggali ada batu yang tidak bisa hancur. Masih ingat ya? Sehingga batu yang tidak bisa hancur ini membuat para sahabat bingung. Coba Salman Al-Farisi menghajarnya, batu itu nggak pecah. Coba Abu Bakar As-Siddiq, batu itu nggak pecah. Coba Umar bin Khattab, batu ini nggak pecah. Jadi menghalangi salah satu di antara parit ini tidak bisa dihadang dan tidak bisa dihancurkan. Maka datanglah berbondong-bondong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di situ ada batu yang sedang digali tapi menghalangi dan tidak bisa hancur. Kenapa? Keras sekali ya Rasulullah batu ini. Sudah coba tidak bisa. Subhanallah. Dalam keadaan pasukan orang kafir sedang berjalan, iya, orang mukmin sedang berusaha menyelesaikan pekerjaannya, orang munafik nyinyir terus. Ya, di sini kata orang munafik, ada-ada aja bikin-bikin parit gini. Udah, pokoknya dengan mengatakan apa? Tinggal tunggu aja habisnya daripada usia Muhammad dan pasukannya. Udah biarin aja lah, biarin aja. Jadi terus aja dengan mengatakan paling seperti Uhud lagi, banyak yang mati lagi. Pokoknya nyinyir terus, menghina terus. Bagaimana coba? Buru-buru pasukan orang kafir takut keburu datang. Ini ada yang keras tidak bisa dipecahkan. Orang munafik terus saja menghinanya. Na'udzubillah. Apa yang terjadi? Saat itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Rasulullah dihampirinya. Ya Rasulullah, ada batu yang nggak bisa hancur. Rasulullah bilang di mana? Daerah sini. Datanglah Rasulullah ke sana. Lalu Rasulullah mengambil kapaknya ataupun godamnya yang besar ini. Rasulullah menghantamnya. Bismillah. Begitu dihantamkan palu ini kemana? Ke batu yang besar ini. Tiba-tiba batu itu keluarkan cahaya seperti cahaya apa? Blitz kalau sekarang ini. Yalma, tes, begitu ya, terang sekali, seperti itu, sampai Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Dihajarkan lagi, keluar lagi cahaya, tes, Rasulullah bilang Allahu Akbar kedua kali. Yang ketiga kali Rasulullah hantamkan lagi, langsung keluar cahaya lagi. Lalu Rasulullah bertakbir lagi, Allahu Akbar. Bersamaan dengan takbir yang ketiga, batu itu hancur. Batu itu hancur. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kami melihat cahaya tadi dan engkau bertakbir. Cahaya apa tadi ya Rasulullah? Rasulullah bertanya, kata Rasulullah, atarawun? Kalian melihat cahaya tadi? Kami lihat ya Rasulullah, tadi kami lihat. Rasulullah mengatakan, sungguhnya cahaya yang pertama kali yang aku lihat, begitu cahaya keluar, maka Allah menggambarkan kepadaku sesungguhnya orang-orang mukmin, pasukan mukmin akan datang mengalahkan atau menguasai Bilad Syam. Subhanallah, iya, akan menguasai Bilad Syam yang saat itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi intinya orang mukmin akan sampai ke kerajaan Romawi, orang mukmin akan sampai ke Syam. Kita akan memenangkan dan akan menguasai Romawi atau menguasai Syam. Allahu Akbar. Sekarang giliran para sahabat yang takbir. Lalu cahaya yang kedua, ketika aku melihat cahaya yang kedua, aku melihat kunci-kunci kemenangan Allah perlihatkan kepada kami untuk menguasai bangsa Romawi ataupun tentang bangsa Persia. Tadi bangsa Romawi, bangsa Persia. Rasulullah mengatakan demikian, para sahabat bertakbir Allahu Akbar. Lalu yang ketiga, cahaya yang ketiga, Allah perlihatkan kemenangan buat kita, yakni adalah dikuasainya bangsa Yaman oleh kita semuanya. Semua takbir Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi saat dalam keadaan kepepet, saat dalam keadaan kesulitan, ini diserang sebentar lagi, di bawah ini dihina, ini belum beres, dalam keadaan kesulitan hati, seorang pimpinan punten tidak membuat anggotanya susah. Justru Allah memberikan kabar gembira. Hari ini pertanyaan besar, menang apa kalah? Hari ini pertanyaan besar, bertahan apa tidak? Karena yang datang 10.000 pasukan, sementara di sini 3.000 pasukan saja.
Sekali lagi disampaikan. Jadi dalam keadaan menggali saja masih bertanya-tanya, kita ini bagaimana bisa memenangkan? Apakala tiba-tiba ada kabar kamu akan menguasai Syam, menguasai Romawi, bahkan akan menguasai Yaman. Ini kabar yang mengagumkan buat orang-orang mukmin. Kenapa? Berarti ada jaminan tidak berakhir di dalam perang Khandaq. Tapi orang-orang munafik bilang lagi, mengatakan, alah cerita kuno itu. Udah tahu ini aja belum menang, udah cerita masa yang akan datang. Mustahil akan menguasai Syam, mustahil akan menguasai Persia, mustahil akan menguasai Yaman. Orang menguasai ini saja belum, mau diserang juga pasti akan kelabakan. Itulah yang terjadi. Bisa dipahami Bunda ya? Selanjutnya, ini penting. Iya. Maka luar biasa, terus digali dia, akhirnya beres. Beberapa saat sebelum orang kafir tiba. Iya, atau beberapa saat, belum beberapa hari, tapi beberapa saat lah, hanya sebentar saja belum sampainya. Rasulullah SAW kontrol dari sini terus sampai kemari, melihatnya, mengontrolnya. Apa yang dicek, dicek. Bertanya kepada Salman, ya Salman, apakah semua sudah siap dengan pasukan yang ada di sini? Maksudnya dengan parit ini sudah sempurna, sudah siap? Kata Salman, ya Rasulullah, ada satu tempat kami ragukan. Ragu apa? Karena ini ada di ujung ataupun ada batu yang kira-kiranya apa namanya ya? Yang kira-kiranya kalau ada kuda bagus itu bisa loncat. Mungkin kalau beberapa ulama menyebutkan karena di ujung jadi tidak sampai habis untuk menggalinya, karena di ujung bukit. Kalau kuda yang bagus dan pintar itu tidak loncat langsung ke sana, tapi dia akan langsung ke kanan, berpijak, lalu lari langsung kemana? Loncat ke depan. Bisa dipahami nggak Bunda? Jadi kalau misalnya ini ujung bukitnya, ya, ini ujung bukitnya di sini, ya, loncat ke sana susah, langsung itu susah. Tapi kalau kudanya terlatih, dia akan ke sini sebentar, pluk, loncat ke depan. Jadi ini dijadikan apa? Pijakan. Ini kata Salman dengan mengatakan, seandainya ada kuda yang cerdas dan pintar dan bagus, terlatih, di sini bisa untuk loncat. Rasulullah katakan, kuda yang terlatih di Jazirah Arab itu banyak. Walaupun agak sulit, tapi kata Rasulullah, ini cukup rawan tempat ini. Lalu Rasulullah bilang apa? Tempatkan aku di sini, biar aku yang menjaga pos ini. Subhanallah. Itu Rasulullah. Bukan dikatakan, oh bahaya nih, tempatkan saya jauh-jauh dari sini. Tidak. Justru dengan mengatakan Rasulullah, tempatkan aku di sini. Itu pimpinan luar biasa Bunda. Tempatkan aku di sini. Kenapa? Karena tidak ada orang yang paling berani di antara semuanya, ya pasti hanya Rasulullah. Rasulullah dengan mengatakan, tempatkan aku di sini. Baik ya Rasulullah, maka Rasulullah tempatkan di situ. Yang lainnya tempatkan di mana, tapi Rasulullah bertempat di situ. Di mana? Di tempat yang memungkinkan sangat rawan. Ini akhirnya siap di sini. Lalu semua para wanita, anak-anak itu tidak disimpan di rumahnya masing-masing, tapi dikumpulkan, boleh dikatakan di mana? Di masjid. Dikumpulkanlah semua di masjid. Jadi kalau di rumah itu semuanya apa? Kosong. Semua yang termasuk yang sepuh-sepuh seperti Hasan bin Thabit itu sudah uzur, tidak bisa berperang, maka disimpan di masjid sini. Wanita-wanita disimpan di sini, anak-anak kecil disimpan di sini, semua berada di sini, di masjid di sini. Semua suaminya perang, kecuali orang munafik, ada beberapa yang tinggal di rumah mungkin. Iya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang Yahudi yang di Madinah ini ada 3 golongan. Ingat ini, saya mengulang. Ada Banu Qainuqa, ada Bani Nudair, dan ada Banu Quraidah. Ibu bisa cek pelajaran yang lalu. Banu Qainuqa itu bikin masalah dengan Nabi Muhammad, dengan orang-orang Madinah, maka diusir dari kota Madinah, pergilah Banu Qainuqa. Bani Nudair pun masalah, maka diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah. Yang sekarang masih tinggal adalah Banu Quraidah. Apa namanya Bunda? Banu Quraidah. Saya simpan di sini. Letaknya di sini Banu Quraidah. Saya tulis di sini Banu Quraidah.
Iya. Ini adalah Banu Quraidah. Banu Quraidah ini punten tinggal di sini. Ini Banu Quraidah. Mereka punya pasukan kira-kira 700 orang. Di sini Banu Quraidah. Tapi berada di kawasan mana? Madinah. Iya. Rasulullah datang ke Banu Quraidah dengan mengatakan, "Ya Banu Quraidah, punten ini agak penting untuk disimak karena ini bagian yang sangat penting. Pelajaran banget penting." Kata Rasulullah kepada Banu Quraidah dengan kata-katanya, "Ya Banu Quraidah, perjanjian di dalam perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, kalau ibu bapak pelajari dari pertemuan yang awal-awal, perjanjian antara Rasulullah bersama orang Yahudi pada waktu itu, di antaranya apabila Madinah ada yang menyerang, maka mereka yang menyerang itu adalah musuh bersama." Bisa dipahami nggak Bunda? Sekarang punten, kira-kira TNI ada nggak yang tidak beragamakan Islam? Ada nggak kira-kira? Ada. Berbagai macam agama ada nggak TNI ini? Ada. Begitu orang menyerang Indonesia, punten, apakah yang membelanya orang mukmin saja? Tidak. Karena apa? Siapapun warga negara Indonesia harus menjaga Indonesia. Bisa dipahami ya? Ini tinggal di Madinah. Siapapun yang menyerang kota Madinah ini adalah musuh bersama. Berarti Yahudi pun sebenarnya harus apa? Membela. Karena apa? Karena ini adalah tempatnya dia. Tapi Rasulullah datang kemari melalui Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, dan termasuk Rasulullah ini adalah kesepakatannya kepada Banu Quraidah, bilang gini, "Quraidah, kita akan diserang nih. Saya tidak minta kepada kalian, untuk apa? Untuk ikut membantu kami. Nggak minta itu. Kenapa? Udah yakin pasti nggak mau. Buat apa dipinta? Iya. Tapi kalian ini tinggal di sini saja, duduk manis aja, diam aja. Tapi ingat ya, jangan sesekali kamu ngobrol, bicara, membuka komunikasi dengan orang-orang pendatang ini. Apalagi orang-orang Yahudi juga ada di sini. Orang Yahudi mana? Qainuqa, Nudair, yang dulu tinggal di Madinah, yang telah diusir oleh Rasulullah dari sana." Masih nyambung ibu bapak? Masih nyambung ya? Maka pasti Rasulullah akan berpikir, mereka dari Qainuqa, dari Nudair, pasti akan apa? Ngasut ke sini. Pasti akan apa? Memprovokasi di sini. Makanya nggak usah terima tamu apapun. Kenapa? Yahudi mah kalau udah dikasih begini, udah. Apa itu? Dikasih dunia, dikasih apapun bisa dikatakan iya. Apapun bisa dikatakan oke. Yahudi mah punten, yang penting dunianya didapatkan. Mau membunuh, mau memfitnah, mau melakukan apapun, nggak ada urusan buat dia mah. Ada urusan. Naudzubillah. Iya, Rasulullah bilang, ingat ya, jangan buka komunikasi dengan ini nih. Dia bilang, oke, bikin perjanjian. Iya, perjanjian. Kenapa? Satu, tidak membantu. Yang kedua, tidak mengganggu. Bisa dipahami ya? Tidak membantu. Yang kedua, tidak mengganggu. Yang ketiganya apa? Jangan buka komunikasi dengan ini. Aman kan? Yang penting kalau komunikasi bisa ngakak beres. Rasulullah SAW sudah dengan perjanjian ini, diam, tidak membantu, tidak mengganggu, tidak komunikasi. Dengan di sini Yahudinya, saya tulis di sini biar tidak lupa, Qainuqa, dan siapa di sini? Nudair. Pakai nulis Yahudi dia nggak mau ya, nggak nyata ya. Dan Nudair, iya, kali digini-gini nanti ada. Ini adalah Nudair dan Qainuqa. Naudzubillah. Rasulullah SAW sudah siap. Datanglah pasukan kemari, dipimpin oleh Abu Sufyan. Berapa jumlahnya? 10.000 orang. Begitu tiba, Abu Sufyan kaget. Kenapa bunda, ayahanda? Begitu masuk mereka kaget. Dia bilang, loh, kenapa ya? Ada, punten. Bismillah. Baru berdiri. Cepat ya. Ya. Jadi subhanallah, begitu tiba kemari, kaget mereka. Kenapa? Karena didapatinya adalah apa? Parit. Dia udah semangat banget gitu, mau masuk ke sana. Begitu melihatnya dia kaget. Kata Abu Sufyan mengatakan,
wallahi hadhihi laisat min hilatil Arab. Ini bukan perang gaya Arab ini. Ini bukan perang gaya Arab bikin benteng-benteng begitu di Arab nggak pernah kenal. Bukan gaya Arab. Gaya Arab perang itu mikarin mifarin. Gaya Arab perang itu jumpa. Jumpanya bagaimana? Ini orang mukmin misalnya ini mau perang nih. Begitu perang, terus beradu. Terus beradu sampai dia kemari, ini kemari. Udah nggak ketemu lagi tuh. Itu gaya Arab. Balik lagi. Habis itu di sini tuh, balik lagi. Sampai nanti mana yang paling sedikit. Bisa dipahami Bunda? Kalau bila perlu, kalau dia lari sampai kocar kacir. Itulah gaya Arab. Mikarin mifarin. Itu yang terkenal. Imma mengejar musuh sampai pergi, imma dia berletus nggak ketemu musuh lagi, dia balik lagi, jalan lagi. Dan mereka punya adab tata cara berperang. Tunggu musuhnya udah siap apa belum? Kalau musuhnya belum siap, jangan hajar, tunggu. Kalau sudah diangkat benderanya, berarti sudah siap. Di sana sudah diangkat bendera, kita belum angkat bendera, juga belum perang. Tunggu, udah diangkat bendera belum dia? Kalau sudah diangkat benderanya dua-duanya, baru mulai. Hebat ya. Kalau sekarang lagi tidur diserang. Coba bayangin ya. Ini kalau orang dulu mah perangnya benar-benar gentle banget. Kan saya pernah menyampaikan. Kalau perang ngadu antara jago dan jago, nanya kamu siapa? Turunan siapa? Biar jelas saya telah membunuh siapa atau enggak saya dibunuh sama siapa. Biar nanti kalau yang jelas membunuh saya siapa, anak saya bisa bunuh kamu. Ataupun siapa yang mau dendam kepada saya, jelas siapa membunuh saya. Saya begitu. Jadi nggak pernah ada zaman dulu tuh berantem berperang nggak kenal siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Itu ngobrol, dari mana kamu? Fulan. Oke. Dari mana alamatnya? Sekian. Nomor handphone, telepon nggak ada dulu. Iya. IG, Facebook nggak ada. Bus, begitu mati nih dianterin jenazahnya ke keluarganya. Ini aku berantem sama dia. Sudah saya bunuh karena berantem. Masalahnya gini, kalau ada yang mau balas, saya dari kabilah ini datang. Pergi. Subhanallah, contohnya luar biasa. Maka daripada itu saya pernah menyampaikan nama-nama orang Arab ini pada waktu galak-galak. Kenapa? Karena saat berkenalan harus berwibawa namanya. Nama kamu siapa? Hamzah, gagah kan? Nama kamu Umar, gitu. Nama kamu Zubair, gagah. Karena apa? Akan bertempur. Jadi ketika berkenalan itu harus membuat lawan musuh takut. Nama kamu siapa? Bunga. Dicekrek, dipetik aja hancur, gak usah pakai bedang. Iya. Jadi namanya tuh yang sangar-sangar, yang garang-garang. Maka aneh, begitu ada laki-laki namanya Muhammad. Dulu itu, coba pelajaran yang dulu Bunda. Namanya Muhammad. Ini bukan gaya Arab, tapi benar, tapi bukan gaya Arab. Iya, Arab tuh namanya harus galak-galak, harus garang-garang. Makanya kalau dibilang nama Arab Sa'ad, ya kan? Sa'ad namanya. Coba apalagi namanya, pokoknya nama-namanya itu yang galak-galak. Kenapa? Akan berhadapan saat berkenalan sebelum bertempur. Ini dia. Subhanallah, begitu datang orang Arab bilang, termasuk Abu Sufyan dan orang-orang Yahudi, dia bilang, ini bukan buat perang gaya kita ini. Dicari ujung-ujung, dari ujung naik kuda sini selama 5 kilo, nggak ada sedikit pun tempat yang bisa loncat. Bisa dipahami Bunda ya? Dia bilang, akhirnya coba menyerang ke sini, tahan panah. Kenapa? Yang ada main panah saja. Sana panah, tahan panah. Nggak ada istilahnya untuk berjumpa langsung tuh, tidak ada. Kenapa? Terhalang Bunda. Orang kafir tidak bisa masuk. Orang mukmin siap penjaga. Setiap ada orang yang berusaha, panahin. Jadi perangnya demikian. Tapi punten, orang kafir ini yang luar biasa yang dia lakukan, bertempur dari mulai zuhur itu dihujani dengan apa? Panah. Berarti panah itu memang sudah disiapkan entah berapa ribu panah. Dihujaninya orang mukmin, lalu orang mukmin pun menahan panah tersebut dengan cara menghujaninya juga. Punten, saya sampaikan, di waktu zuhur sampai asar sampai maghrib, nggak berhenti. Dan ketika Rasulullah waktu maghrib tiba, Rasulullah teriakan dengan mengatakan, maghrib sudah tiba, saya belum sholat asar. Rasulullah belum sholat asar. Kenapa? Karena sibuk menahan panah. Sampai para sahabat mengatakan, kami juga belum sholat asar ya Rasulullah. Ya Arab,
Saking punten, apa namanya? Sibuknya menahan panah. Ini mah sibuk nahan panah. Ada orang nggak sholat asar, sibuk belanja, sibuk hobi, sibuk ngurusin hobinya. Ngeri sekali kan? Ini mah nggak sholat asar itu sibuk nahan panah, nahan serangan. Ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Maka sebagian para sahabat, karena kalau sudah malam sudah mulai apa? Redup. Bisa dipahami bunda ya? Maka saat itu malam pertama ini, apa yang terjadi? Peperangan ini perangan panah. Ini berpikir rasanya mustahil tembus kemari. Punten bunda, kalau berbulan-bulan aja di sini perlu makan nggak? Ya berapa lama akan bertahan di luar ini? Makanan akan apa? Habis. Sementara mau perang aja nggak bisa, ditahan, bertahan Rasulullah ini. Masya Allah. Bisa dipahami sampai di sini ya? Lalu apa? Benar yang ditakutkan Rasulullah. Siapa? Kinana ibn Abi Huqaiq. Ya, Salam ibn Mushkim. Ini adalah pimpinan orang Yahudi yang dari sini. Saya tulis namanya biar nggak ketemu nanti di akhirat. Salam ibn Mushkim. Iya, ini adalah orang kafir ya. Kinana ibn Abi Huqaiq. Kinana ibn Abi Huqaiq. Ini datang ini kemana? Ke sini. Melalui mana? Muter. Lalu sampailah kemari. Tiba di sini. Teriak-teriak. Kalau sini udah mulai, tapi kan di gerbang tutup ini juga rapat. Disampaikan, ya Bani Quraidah, hai Quraidah, kami adalah sahabatmu, kami adalah keluargamu. Bukankah kami ini, kita ini satu bangsa, salah satu daripada Yahudi ini turunan dari atas? Kata orang-orang di sini mengatakan, maaf, kami tidak bisa. Kami sudah ada perjanjian dengan Muhammad. Nggak ada komunikasi apapun, apalagi memasukkan tamu yang dilarang oleh Muhammad. Jawab lagi, dengarkan, kami telah datang dengan 10.000 pasukan. Kami ada Qatafan, kami ada yang namanya Bani Murrah, kami datang Bani Sulaim, kami datang dengan Bani Khuza'ah, kami datang. 10.000 pasukan. Dan kami ngempur dari depan. Kamu ini tidakkah mau mengambil kekuasaan Madinah? Dengarkan, kalian ini bantu kami. Nanti kalau kami menang, Madinah untukmu, kami akan balik ke Khaybar. Bisa dipahami nggak bunda? Apa yang ditawarkan? Ini harta, duit. Mikir dia, ambil nggak ya? 10.000 dari depan. Ini cuma 3.000. Ini 10.000, ya? Ini 3.000. Kalau saja seandainya di sini ada 700, nyerang saja 700, ini akan terbagi dua nggak kira-kira? Akan terbagi dua. Maka apa yang terjadi? Orang-orang kafir ini bingung. Lagi mikir lama, teriak lagi. Siapa ini? Salam bin Mushkim. Apa teriaknya dengan mengatakan, hai, kami tahu kalian ini mikir lama-lama, bukan mikir masalah tentang perjanjian, tapi mikir kalian tidak bisa membukakan pintu karena kalian pelit, nggak mau nyuguhin kami. Orang Yahudi dibilang pelit, nggak mau dia. Wah, enak aja, aku banyak makanan di sini, kami tidak pelit. Buktinya kami datang aja nggak dibuka pintunya. Berarti kalian pelit. Dia bilang, kalau nggak percaya, masuklah dia. Masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam, udah wajah hehehe, ngobrol, diceritakan, akhirnya Banu Quraidah punten apa? Melanggar perjanjian bersama Nabi Muhammad Rasulullah SAW, menyiapkan 700 pasukan. Lalu akhirnya yang 2 orang ini tinggal di sini dan siap dengan berapa pasukan? 700 pasukan. Sekarang 1.000, di sini 700. Terhimpit, persis seperti perang apa kemarin terhimpit Rasulullah? Ada yang masih ingat nggak? Perang apa? Perang Uhud. Benar, terhimpit kan? Di belakang pasukan, di depan pasukan, karena akibat daripada pemanah yang turun. Masya Allah, alhamdulillah masih ingat bunda, luar biasa ini. Pasti ustazah semuanya nih sudah baca Sirah Nabawiyah 4 tahun yang lalu. Ya. Turunlah, siapa yang turun ini? Yang turun ini dulu waktu perang apa? Perang Uhud, iya kan? Kan pemanah pada turun, maka terhimpitlah. Ini pun subhanallah, dari belakang siap menyerang, dari depan siap menyerang. Dan Rasulullah SAW
ada perasaan yang ada apa ini kira-kira ini, kata Rasulullah. Ada apa kira-kira ini? Lalu Rasulullah katakan kepada para sahabat, coba cek Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, karena ini adalah pimpinan dua orang daripada Ansar. Hai Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, datang ke Quraidah, cek oleh engkau apa yang terjadi ke Banu Quraidah. Datanglah berdua Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz, tiba kemari. Diteriakan, ya Banu Quraidah, hai Banu Quraidah, antum ala ahdina, apakah kalian masih berada dalam perjanjian kita? Apa yang teriakan dalam Banu Quraidah? Ya Sa'ad, la ahda bainana, nggak ada perjanjian di antara kita. Astagfirullah. Baru janji beberapa saat yang lalu, sekarang sudah membatalkannya. Waduh, bahaya ini. Ini sudah menyiapkan pasukan 700, lari lagi kemari, dan Rasulullah sudah menunggu. Rasulullah sudah menunggu apa? Sedang menunggu laporan daripada Sa'ad ini. Begitu tiba, Rasulullah berteriak, bagaimana? Bagaimana dia? Jawab oleh dua sahabat Rasulullah ini, tidak mengatakan khianat ya Rasulullah, tidak, tapi menyebutkan, ingat ibu bapak atau bunda, ketika Rasulullah dipinta dengan beberapa orang untuk mengajarkan di kabilah Adl dan Qarah, ternyata datang ke sana diapakan? Dibunuh. Pertemuan kapan itu? Bulan yang lalu, tahun yang lalu, bukan bulan yang lalu, Desember waktu itu kalau nggak salah, sebelum saya umroh. Iya, jadi ada Abdullah dan Qarah minta kepada Rasulullah orang-orang ahli apa? Ahli Quran, masih ingat nggak tuh? Akhirnya dikirim oleh Rasulullah, tiba-tiba sampai di sana diapakan? Dibunuh, ingat ya? Nah, jawaban itu diungkapkan, dikatakan, bagaimana mereka? Jawabnya, Abdullah dan Qarah ya Rasulullah. Maksudnya apa? Berkhianat ya Rasulullah. Berkhianat dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung plek, tertidur begitu, tutup wajahnya dengan kain, semacam tidur sejenak. Setelah itu dia bangun dengan mengatakan Allahu Akbar, dengan mengatakan al-bushra, kemenangan buat kita, kemenangan buat kita, kata Rasulullah SAW setelah tahu kalau ini sudah apa? Berkhianat, ini siap menyerang. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Begitu, ini kan malam-malam nih, pagi-paginya ini sudah ketahuan, ini akan menyerang, ini pun pasti akan menyerang. Orang yang 700 ini bunda, yang 700 ini akan menyerang, kan di sini ada semacam rumah gitu ya, ada rumah, ada semacam benteng tipis juga di sini, menghalangi antara ini dengan Banu Quraidah dan orang-orang yang di sini. Banu Quraidah ngutus 2 orang, sebelum kita menyerang, kita cek dulu di sana ada pasukan nggak? Jangan-jangan kita nyerang 700 ini masuk sini, di sini banyak pasukan, berarti nanti tinggal kita kesulitan digempur. Cek dulu ada pasukan apa enggak. Maka 2 orang Banu Quraidah ini datang ke sini mengendap-endap, mengecek di sana ada pasukan atau tidak. Lagi ngendap-endap, ketahuan sama Safiyah. Safiyah ini adalah sahabiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Safiyah ini melihat dari sana jauh-jauh, kok ini Banu Quraidah ngendap-endap, ada apa ini? Mencurigakan. Ini pasti mencurigakan. Ini pasti mata-mata. Maka di situ ada Hasan. Ya Hasan, itu ada orang yang mengendap-gendap Hasan. Tolong bunuh sama kamu. Tolong bunuh sama kamu. Kata Hasan, aku nggak bisa pegang pedang. Udah tua gimana aku ini nggak bisa bunuh. Lalu dengan keberaniannya Safiyah, seorang wanita yang luar biasa, dia menggunakan pakaiannya, maksudnya pakaian seperti pakaian perang, lalu ditutup wajahnya, ya, dengan seperti ninja ataupun pakaian yang menutupi wajahnya. Lalu Safiyah pun mengendap. Punten, taruhlah misalnya di sini ada benteng, ya, 1 orang mengendap ke sana, 1 orang nunggu di luar sini. Kalau ada apa-apa, kasih tahu. Dia masuk ke dalam, ke perbatasan itu. Safiyah sudah menunggu di sana. Begitu laki-laki itu datang mengendap dengan cepat gerakan Safiyah. Punten, bahasanya harus saya sampaikan. Ya. Begitu ngambil Safiyah, begitu orang itu ada dan masuk ke dalam, Safiyah tanpa ragu langsung menghantamkan pedangnya sampai kepalanya putus. Subhanallah. Safiyah
Begitu putus kepalanya, diambil oleh Sofia, dilemparkan ke benteng ke belakang. Saat itu ada satu orang nunggu, jatuh kepalanya. Waduh, tinggal kepalanya jatuh. Lalu dia berlari ke sini, dia sambil mengatakan, bahaya, pasukan banyak di sana. Kenapa? Satu orang lewat, balik cuma kepala doang. Jangan dulu menyerang, padahal paginya sudah siap menyerang. Ini daripada keberanian Sofia, hari itu tidak jadi nyerang. Kenapa? Dikiranya ada pasukan menunggu di sana, padahal hanya seorang wanita, Sofia. Sekarang berapa orang yang seneng kalau punya anak namanya dikasih Sofia? Paling dikasih namanya tuh yang aneh-aneh sekarang ini. Coba bunda, hidupkan suasana kehidupan Rasulullah di rumah kita. Minimal namanya itu nama-nama sahabat, nama-nama sahabiyah, begitu ya. Ada nggak kira-kira ibu dengan hati, pokoknya kalau nanti punya cucu, kalau anak yang ketiga atau anak yang ini saya mau namanya Sofia. Pokoknya saya mau namanya nanti Aisyah. Jangan Aisyah, apa saran? Astagfirullahaladzim. Iya, siapa tahu kesolehannya Aisyah ini malah jatuh kepada putri ibu. Malah jatuh kepada siapa? Kepada cucunya ibu. Pokoknya nak, peperihan kamu namanya bukan sahabat, bukan sahabiyah. Istilahnya apa? Kamu namanya bukan nama sahabiyah, bukan nama sahabat. Nanti cucu mama pengen sekali namanya nama sahabat atau nama sahabiyah. Boleh? Boleh, Masya Allah. Begitu cucunya lahir, perempuan, Sofia. Masya Allah. Kenapa? Biar gagah. Begitu namanya lahir, waduh, Masya Allah, siapa? Saya ingin kekuatan imannya gagah, mementingkan Allah subhanahu wa ta'ala dan utusannya, apa? Saya kasih nama Asia. Masya Allah. Asia, ya kan, istrinya Fir'aun yang solehah, meninggalkan Fir'aun, meninggalkan Asia. Setelah itu anaknya kedua lagi, perempuan lagi, Aisyah. Asia, Aisyah, insya Allah udah tua, ibu ketukar manggil Aisyah. Kedekatan itu namanya. Nih, saya aja yang masih begini manggil anak yang berdekatan itu suka keliru. Iya, udah ada orang di situ, duduknya di situ. Makanya saya kasih namanya tidak maki mulki miski, itu susah itu. Lagi buang orang, hanya saya panggil AA kakak abang, AA kakak abang. A yang pertama, kakak yang kedua, abang yang ketiga. Tapi semua jadi anak pertama kan. Tapi kalau lagi manggil, padahal yang di situ itu adalah si kakak. Siapa yang bang, abang, nggak dengar abang gitu. Oh manggil abi, manggil kakak, kirain abang. Pantasnya dia nggak nyaut ya. Maklum udah usia mah begitu ya bunda ya. Walaupun masih muda begini aja masih salah nyebutnya. Iya, apalagi ibu yang di bawah saya kemudaannya. Saya lanjut bunda, ya. Di mana tadi? Sofia, iya. Sofia, Masya Allah bunda baru tahu, masih baru pasti ingat Sofia ya. Sofia bunda, Masya Allah luar biasa Sofia ini. Maka apa yang terjadi di hari itu yang mana ini akan berjanji untuk datang, ternyata apa? Karena Sofia tidak bisa. Lalu ini akan datang, subhanallah, ini akan menggempur. Kenapa? Ada isyarat. Ini akan menyerang, ini akan menyerang. Ini sangat rumit sekali. Dan orang munafik yang tadinya ada di rumah ada, nunggu di sini juga ada sebagian. Begitu mendengar ini berkhianat dan ini akan menyerang, pada balik ke rumahnya. Ada dalam Al-Quran kesulitan ini digambarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Ahzab. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratul Ahzab ayat 10 juga bunda ada. Bahkan di ayat 11 juga. Catat saja dulu, saya bacakan di sini agar tidak lepas daripada tafsiran ataupun artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idja'ukum min fawqikum. Ketika ingatlah ketika mereka datang, idja'ukum min fawqikum, subhanallah, ketika mereka datang dari atas kalian, min fawqikum wa min asfala minkum, dan dari belakang kalian. Jadi ketika datang mereka dari atas kalian datang, dari bawah juga datang. Terhimpit nggak kira-kira? Subhanallah. Iya. Lalu mengatakan apa? Wa idzaghatil absar. Kalau ibu bapak punten lagi ada musuh, apa musuh di kanan, apa di kiri, matanya bagaimana kira-kira? Bolak-balik kan kira-kira? Idzaghatil absar. Waktu itu mata itu, mana yang musuhnya? Sana apa sih ini nih? Ketakutan nggak kira-kira kalau gitu? Kenapa? Ini ketakutan. Idzaghatil absar. Mata ini kadang ke depan, ini musuhnya depan apa di belakang nih? Depan apa belakang?
Jadi idzaqatil absar, mata ini dalam keadaan benar-benar dalam keadaan perhatian luar biasa. Ketika kalian diserang dari depan dan diserang dari belakang, lalu mata kalian ke depan apa ke belakang, ke depan apa ke belakang. Subhanallah, lihat dalam Al-Quran. Ketakutan yang dirasakannya, idzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Subhanallah. Dan yang namanya hati ini saking berdetaknya, deg 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 deg, seakan-akan detak jantung tidak di sini tapi sampai ke hanajir, sampai deg 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 gitu. Sampai apa namanya? Saking takutnya sampai ke tenggorokannya. Deg 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 deg. Itu maksudnya adalah saking hatinya apa? Berdebar. Ini bagaimana ini? Di belakang mungkin akan datang, di depan atau mungkin kenapa akan dikepung? Subhanallah. Lalu apa yang dilakukan dan apa yang terjadi dalam kalimat ini? Wa tadhunnuna billahi dzununa. Dan saat itulah orang-orang yang mengira sesuatu yang suudzon atau bagaimana, pada waktu wah habis deh sekarang nih. Tuntas deh, wafat deh, habislah. Sudah tidak ada lagi harapan kemenangan. Allah jawab dengan mengatakan hunalika betuliyal mu'minun. Dan itulah ujian bagi orang-orang yang beriman. Bisa dipahami Bunda? Lalu mengatakan wazilzilu zilzalan syadida. Saat itu berada dalam keadaan punten, kehebohan yang sangat luar biasa, ketakutan yang sangat dahsyat. Di depan diserang, di belakang ada Quraidah, mata kanan kiri saking berdetak jantung tidak karuan. Punten, borayah prasangka buruk datang, dan itulah diuji oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik yang ada di sini, apa mereka bilang? Langsung mengatakan, wa idz qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'un. Subhanallah, ini kata-katanya. Ataupun ada sebelumnya, ada kalimatnya, wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Wa idz yaqulul munafiqun, dan orang-orang munafik yang ada di sini di atas tadi, walladzina fi qulubihim marad, yang dalam hatinya itu ada penyakit pastinya kemunafikannya, ya. Ma wa'adnallah wa rasulahu illa ghurura. Ketika tahu diancam atas depan, dia bilang orang munafik, alah janji-janji Allah dan Rasul itu palsu aja semuanya, nggak ada janji itu. Ini perjanjian yang di belakang aja sekarang mau melanggar, yang di depan makin kuat. Waduh, ini goncang sekali, zilzalan syadida. Bisa kebayang nggak Bunda bagaimana kesulitan saat itu? Disitulah subhanallah, untung pada waktu itu, di hari itu, Sofiyah tampil sehingga yang di belakang tidak jadi menyerang. Berarti yang menyerang hanyalah ini. Dan ternyata mereka sudah menyiapkan hal yang luar biasa. Siapa? Orang-orang kafir ini telah menyiapkan yang luar biasa. Apa yang telah disiapkan oleh dia? Kuda yang terlatih. Yang bisa, apa tadi itu? Bisa melompat. Dengan kecerdasan kuda itu, maka kuda itu bisa meloncat. Ada beberapa kuda yang berhasil loncat. Kudanya Amr bin Wud, kudanya Ikrimah bin Abi Jahal, lalu kudanya Darar ibn Khattab. Ini kuda-kuda mungkin lebih 5 ataupun 4 kuda loncat ke depan dan bisa berada di situ. Tapi karena dia bukan ngajak perang namun ngajak duel, berarti harus dihadapinya juga dengan duel. Datang jago-jagonya. Ini menunjukkan kalau ada kuda yang luar biasa. Sampailah di sana. Yang pertama kali berteriak dengan teriakan-teriakan yang sangat luar biasa. Iya. Dengan ucapannya yang terekam ataupun ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Wud. Abdul Wud ini orang Arab, usianya 80 tahun, dan dia bersumpah ketika ada keluarganya yang wafat Badar, tapi waktu dia nggak ikut perang, dari sejak perang Badar dia sumpah. Sumpahnya apa? Tidak akan pernah mandi janabat sebelum bisa membunuh Muhammad. Maka rambutnya gimbal, nggak dicukur tapi panjang saja, nggak pernah dicuci.
persis rambut-rambut gimbal yang dulu-dulu tuh zaman apa gitu ya. Iya, jadi kalau sekarang rambutnya diuntun digimbal kayak gitu, itu Abdul Wud itu. Ikutan Abdul Wud, iya. Nggak keramas-keramas. Datang, usianya 80 tahun. Tapi orang kalau sudah melihat Abdul Wud, ini adalah laki-laki yang luar biasa, punya kekuatan dan tidak bisa dikalahkan karena kekuatan yang sangat dahsyat. Abdul Wud saking kuatnya bunda, kalau ada kulit di depannya, lalu dia injak itu, tolong ditarik kulit itu oleh beberapa orang, daripada lepas kakinya kulit itu robek. Saking apa? Kuatnya. Dan Abdul Wud ini dimanapun kalau dia turun, orang gak ada yang berani maju. Kenapa? Makin tua itu kekuatan itu dahsyat sekali. Sampai dia punya panah. Apabila panah itu disimpan, tidak ada orang yang bisa menarik panahnya. Kenapa? Saking apa? Beratnya. Hanya begitu Abdul Wud loncat, semua orang-orang kafir di sini teriak dengan mengatakan menang, menang, menang. Kenapa? Jagonya siapa yang bisa mengalahkan Abdul Wud? Rasa-rasanya mustahil. Kenapa? Karena Abdul Wud ini ada luar biasa kegagahannya, kekuatannya, dahsyatnya. Begitu loncat, Rasulullah bilang, Abdul Wud. Iya ya Rasulullah, Abdul Wud. Semua para sahabat, Abdul Wud. Iya Abdul Wud. Abdul Wud dengan sombongnya teriak-teriak dengan mengatakan kata-kata Abdul Wud. Man yubariz? Siapa yang akan melawanku? Semua para sahabat merunduk. Abdul Wud. Rasulullah bertanya lagi dan mengatakan kalimatnya, siapa yang dapat menghentikan suara anak ini atau orang? Mana Muhammad jagomu? Man yubariz? Man yubariz? Sambil teriak-teriak dan sambil tertawa-tawa. Kenapa? Nggak ada yang perasaan, nggak bakal ada berani mengelawan Abdul Wud, kecuali kalau ada orang nggak tahu kalau itu adalah Abdul Wud. Mungkin dia akan maju saja. Iya, semua tahu itu Abdul Wud, diam semuanya. Rasulullah kembali lagi dengan mengatakan, punten bahasanya, siapa yang dapat menghentikan mulut kotornya dia? Nggak ada yang berani. Rasul bertanya sekali lagi, siapa yang menghentikan dia? Tiba-tiba seorang yang angkat tangan mengatakan, saya ya Rasulullah. Anaknya masih muda, kira-kira di 17 tahunan. Dilirik oleh Rasulullah, ternyata Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, mantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, ya Ali, innahu Abdul Wud. Ali nggak tahu itu Abdul Wud? Ali jawab, tahu ya Rasulullah. Rasulullah nggak digubris sama Ali. Rasulullah tidak menggubris perkataan Ali. Rasulullah teriak lagi, siapa yang dapat menghadapinya? Ali bin Abi Thalib. Ana ya Rasulullah. Lirik lagi oleh Rasulullah. Rasulullah teriak lagi, siapa yang akan menghadapinya? Ana ya Rasulullah. Rasulullah, insya Allah. Silahkan Ali. Turunlah Ali, Masya Allah. Ali bin Abi Thalib tidak dengan kudanya, tapi Ali bin Abi Thalib cukup dengan membawa apa? Pedangnya. Dia jalan. Subhanallah. Dengan pedangnya dia jalan. Abdul Wud dengan kudanya melihat ada Ali jalan. Lalu Abdul Wud tanya, siapa kamu? Man ant? Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana Ali. Saya Ali. Jawab Abdul Wud mengatakan, Ali bin Muawiyah? Ali putranya Muawiyah? Ali bin Abi Thalib menjawab, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Abdul Wud itu teman dekat sama bapaknya Ali bin Abi Thalib, ataupun Abdul Wud ini teman dekat sama Abu Thalib. Dan Abdul Wud itu tahu Ali lagi kecilnya. Berkata, Ali bin Abi Thalib, aduh, pulang. Aku teman bapakmu, pulang. Ali dengan diamnya mengatakan, atau cari orang yang lebih pandai berduel gitu. Ini saya tahu kecil kamu, pulang Ali. Ali mengatakan, ya Abdul Wud, saya tahu keagunganmu dan saya tahu kegagahanmu, dan saya tahu tidak akan pernah ada orang yang menawarkan dua hal kepadamu kecuali engkau pilih salah satunya. Kata Abdul Wud, ya, aku kalau disuruh memilih mau. Apa yang kau tawarkan kepada aku? Kata Ali bin Abi Thalib, satu tawaranku, Islam. Katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa dikatakan oleh Abdul Wud? Saya datang kemari justru untuk menghancurkan itu. Enggak, saya tidak akan mengatakan itu.
punten, walaupun dalam keadaan mau perang, dakwah tetap jalan. Dakwah tetap jalan. Katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal mau perang itu dengan musuh yang ada. Cobalah kata-kata dakwah itu bukan hanya mengatakan, oh dia mau udah nggak bisa didakwahi, nggak usah di SMS lagi, biarin aja. Belum perang juga, udah nggak di WhatsApp lagi. Udah. Delete aja udah. Di delete aja, lihat, nggak usah nanti apa. Biar nanti atau diblokir aja, blokir. Kenapa? Nanti percuma kita undang-undang juga datang. Jangan begitu Bunda. Ini Ali bin Abi Thalib mau perang saja masih bilang apa? Katakan 2 kalimat syahadat. Tidak. Kalau gitu yang kedua, apa? An-nizal. Apa nizal ini? Tempur sampai mati. An-nizal. Begitu dibilang an-nizal, punten. Walaupun yang menantangnya adalah Ali bin Abi Thalib, usianya jauh di bawah dia, tapi kalau ditantang mah marah nggak kira-kira? Marah. Di atas kudanya, punten, kekuatan Abdul Wud, lihat. Karena ingin melihat adil dan terasa adil, karena Ali di bawah dan sekarang Abdul Wud di mana? Di atas kuda, maka dia loncat dari kudanya. Dalam beberapa keterangan sambil memukulkan tangannya ke kuda. Begitu loncat sambil pukulan itu kena ke wajah kuda, mati kuda itu. Subhanallah. Gimana itu pukulannya? Kalau sekarang ada, wah nggak ada yang bisa mengalahkan kalau mau tinju itu. Untung bukan zaman sekarang. Subhanallah. Begitu dihantam, coba kubrak, kuda itu jatuh. Na'udzubillah. Setelah itu dia katakan, Ali, ini yang kau inginkan, bukan aku yang menginginkan. Maka maju dan semua mata tertuju kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Maju ke depan. Dalam keadaan seperti itu, yang nampak terlihat saat itu pemandangan terakhir oleh para sahabat termasuk oleh Rasulullah, pedang Abdul Wud diangkat dan dihantamkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menghalanginya dengan perisainya, terbagi 2 dan terbelah 2 perisai itu. Saking kuatnya. Itu yang nampak oleh para sahabat dan Rasul. Begitu dang, pecah, kelihatan Ali bin Abi Thalib loncat. Setelah itu baru terang terdengar, dan punten, mulailah tertutup dengan debu yang naik ke atas. Bisa dibayangkan bagaimana berantemnya ataupun berkelahinya, bagaimana ngadu pedangnya, terang. Waduh, semua debunya ke atas sampai orang-orang yang melihat tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Kata Abdurrahman bin Auf dan semua para sahabat yang menyaksikan, demi Allah kami tidak pernah merasakan deg-degannya hati ini ketika melihat pertempuran kecuali pertempuran itu antara Ali dengan Abdul Wud. Yang terdengar terang, terus debunya naik ke atas, terakhir terdengar hanya terang, terakhir. Lalu sebelum debu ini turun, entah apa yang terjadi, masih terlihat debunya, baru terang, terakhir. Tiba-tiba sebelum debu turun, ada teriakan di dalam debu itu dengan kata-katanya, Allahu Akbar. Langsung Rasulullah berteriak menyambutnya, Allahu Akbar. Semua para sahabat menyambut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Abdul Wud sudah diinjak oleh Ali bin Abi Thalib dan dia sudah dalam keadaan mati. Subhanallah. Rasulullah SAW melihatnya demikian. Lalu ada satu orang lagi, siapa? Seorang laki-laki yang sangat terkenal juga, Hubairah ibnu Wahab. Iya, yang 5 orang tuh naik ke situ kan. Begitu dia maju, langsung didatangi oleh Zubair bin Awam dan berhasil dibunuh juga oleh Zubair bin Awam dengan cepat. Tapi Abdul Wud yang mengalahkannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Saat itu yang 3 orang pada lari lagi ke belakang dengan kudanya masing-masing dan disorakin sama orang-orang yang mukmin. Pada lari semua ke belakang, ketakutan. Sampai para sahabat mengatakan, demi Allah yang 3 itu berlari seperti seperti perempuan yang ketakutan larinya. Dikatakan demikian dalam hadisnya. Saking apanya? Pokoknya ketakutan sambil lari ke belakang. Itu pada laki-laki, pada itu panglima. Padahal dengan kudanya sampai diketawakan oleh seluruhnya. Punten. Maka saat itu orang-orang kafir mengatakan, Muhammad, ya, berikan jasadnya Abdul Wud, biar kami yang memeliharanya. Lalu kata Rasulullah, untuk apa jasadnya? Teriak lagi, jika engkau mau bayar, mau saya bayar tentang jasad Abdul Wud, saya akan bayar berapa dinar untuk saya bayar kepadamu. Rasulullah bilang, saya tidak menghargakan harga Abdul Wud. Buang saja dan bawa saja. Dilemparkan ke bawah, lalu dibawa oleh orang kafir. Pertempuran di hari itu, punten, apa terjadi?
siap dalam keadaan tuntasnya peperangan tadi, tapi diserang lagi. Dan Rasulullah sudah berpikir mungkin besok akan datang lagi kemari. Bisa dipahami nggak Bunda? Ini, maka malam itu Rasulullah berpikir, besok bagaimana ya? Besok apa yang terjadi, perang lagi, kalau di sini akan berperang. Ini hari berikutnya peperangan ini karena nggak jadi. Kalau yang akan jadi bagaimana? Maka di situ Rasulullah berdoa. Doa yang sangat luar biasa yang Rasulullah katakan, subhanallah. Doanya pada malam hari itu Rasulullah berdoa, Allahumma astur auratina, Allahumma amin rawatina, Allahumma ya munazzil al-kitab, sari al-hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wazalzilhum. Itu kata-katanya. Ya Allah, doanya inti dalam doa, ya Allah, porak-porandakan mereka, hancurkan mereka. Ya Allah, dikatakan ihzimul ahzab. Ihzimul ahzab artinya apa? Hancurkan pasukan mereka. Ahzab itu golongan mereka. Jangan sampai ada satupun yang tersisa. Doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah, dikabulkan. Bagaimana caranya Allah mengabulkan doa Rasulullah pada malam itu? Dengan seseorang laki-laki, namanya adalah Naim bin Mas'ud. Punten, saya catat namanya, jangan lupa Bunda. Siapa namanya? Iya, Naim bin Mas'ud. Naim bin Mas'ud, punten Bunda, Islam dalam keadaan apa? Terjepit. Tapi Naim bin Mas'ud, orang kafir jadi Islam, mu'allaf kalau bahasa sekarang. Dan tidak ada keislamannya yang tahu tentang Naim bin Mas'ud. Dan Naim bin Mas'ud akrab dengan pasukan luar dan akrab dengan Banu Quraidah. Datang ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, aku di hadapanmu menyatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal di waktu yang sangat genting malah dia masuk Islam. Lalu kata Naim bin Mas'ud, ya Rasulullah, saya baru Islam dan saya tahu mereka dan saya ingin memporak-porandakan mereka. Boleh nggak? Maksudnya apa? Saya akan adu dombakan antara ini dan ini. Boleh apa enggak? Rasulullah bilang, sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Mau bohong, izin sama Rasulullah. Rasulullah bilang, kerjakan. Maka dengan kecerdasan Naim bin Mas'ud ini mengadu dombakan antara pasukan Ahzab dengan pasukan Banu Quraidah. Diadu dombakan. Keren cara mengadu dombakannya. Kenapa? Cara mengadu dombakan Naim bin Mas'ud ini dengan tata cara, dengan gaya yang luar biasa, sehingga dua pasukan ini tidak bersatu dan dua pasukan ini tidak kompak, bahkan cenderung dua pasukan ini bermusuhan jadinya. Gayanya Naim bin Mas'ud luar biasa. Cara memporak-porandakan dua pasukan ini, hasil Islamnya Naim bin Mas'ud adalah doanya siapa? Rasulullah, ya Allah, tolong selesaikan masalah ini dengan caramu, dengan bagaimanapun, tolong porak-porandakan dua ini. Ternyata masuk Islamnya Naim bin Mas'ud. Diadu dombakan dua-duanya, dan cara yang hebat mengadu dombakannya. Ada yang tahu bagaimana cara mengadu dombakannya? Cara mengadu dombakannya adalah 2 poin. 2 poin ini yang luar biasa cara mengadu dombakannya, enteng cara mengadu dombakannya. Bagaimana cara mengadu dombakannya? Insya Allah yang akan datang. Kita akan bahas gagahnya Naim bin Mas'ud cara mengadu dombakan dua pasukan ini. Ingat Bunda ya. Jadi Naim bin Mas'ud cara mengadu dombakannya ataupun memporak-porandakan dua pasukan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita makjur insyaallah subhanahu wa taala, dan kita yang hadir di sini diberikan kenikmatan lahir dan batin oleh Allah subhanahu wa taala. Doanya juga sekali lagi siapapun yang hadir di sifat ini, semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Juga tetap doanya juga untuk Umi Maki, masih dalam keadaan belum sehat beneran, tapi insya Allah mudah-mudahan sudah sehat full gitu ya. Karena kajian-kajiannya saya pending lagi. Tadinya hari Senin, hari Selasa sudah mulai kajian. Saya katakan jangan dulu karena kemarin agak sedikit ngedrop lagi. Takutnya nanti malah dipaksakan malah jadi panjang lagi. Iya, biasanya kalau karugrag lebih parah. Tahu karugrag? Apa karugrag itu? Ya sakit lagi gitu dengan penyakit yang sama kan ngeri. Ya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bunda, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.